Si Jabba Nusra ini, tolong dicek lagi. Ya, Lanjut. 10.15. selamat pagi jelang siang pemirsa. Apa kabar Anda? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda kembali dalam Jogja Jelang Siang Perdalam Informasi Menebar Inspirasi. Hari ini Jumat 8 Mei 2026 dan seperti biasa, selama 1 jam ke depan kami akan menemani Anda dengan ragam informasi seputar daerah istimewa Yogyakarta. Di segmen Daerah Menyapa nanti kita akan menyapa Kabupaten Sleman untuk membahas terkait dengan persiapan HUT ataupun Hari Jadi Sleman ke-110. Dan di segmen Bincang Jelang Siang nanti kita akan bersama dengan STP AMTA untuk membahas peningkatan SDM perhotelan melalui kompetensi. Namun sebelumnya kita akan menyimak terlebih dahulu rangkaian informasi pilihan tim redaksi kami. Dan bersama saya Biarawan, inilah Jogja Jelang Siang, perdalam informasi menebar inspirasi. Kita awali Jogja Jelang Siang dengan beberapa informasi, diantaranya diduga alami masalah kelistrikan di bagian kabin sebuah mobil sedan yang tengah mengantri mengisi bahan bakar di SPBU Jalan Bantul, Kota Yogyakarta, Rabu sore terbakar. Meski sempat berkobar, namun api akhirnya berhasil dipadamkan oleh petugas SPBU dengan alat yang tersedia. Informasi tersebut dirangkai dengan informasi memperingati Hari Jadi ke-110 Kabupaten Sleman. Pemerintah Kabupaten Sleman menggelar kegiatan bakti sosial di Balai Kalurahan Mororejo, Kapanewon Tempel. Dipilihnya Kalurahan Mororejo menjadi lokasi baksos ataupun bakti sosial didasarkan pada peta kemiskinan. Kapanewon Tempel masih memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Dua informasi tersebut kami rangkai dengan beberapa informasi lainnya berikut ini.
Penambahan sejumlah pasal dilakukan tim hukum kasus daycare Little Aresa setelah melihat banyaknya korban yang terdampak dalam perkara. Sampai saat ini, tim hukum telah menerima pengaduan dari 182 orang tua siswa dan telah melakukan asesmen kepada 130 orang tua dan lebih dari 50 orang tua siswa sudah melakukan proses hukum dengan memberikan surat kuasa khusus kepada tim hukum. Ketua Tim Kerja Bantuan Hukum dan HAM Setda Kota Yogyakarta, Saverius Fani Noviandri menjelaskan, penambahan pasal bertujuan untuk memperkuat proses hukum sekaligus memberikan perlindungan maksimal bagi para korban. Jadi secara resmi kami tim hukum yang dibentuk oleh pemerintah Kota Yogyakarta dengan orang tua karena memang selama ini belum bisa ketemu dan inilah kesempatan bertemu. Intinya kami menyampaikan bahwa menindaklanjuti arahan Wali Kota Yogyakarta dalam penanganan kasus ini. Salah satu langkah yang dibentuk adalah kami membentuk tim hukum Peduli Anak Kota Yogyakarta. Kenapa ini dibentuk? Karena kalau semata-mata mengandalkan dari teman-teman UPT PPA, jumlahnya kurang memadai, sehingga memang kami harus menjaring mitra-mitra kami selama ini dan alhamdulillah puji Tuhan kami mendapat dukungan dari beberapa instansi. Ketua Tim Hukum Peduli Anak Yogyakarta, Dedi Sukmadi mengatakan dalam pertemuan perdana bersama orang tua korban, terdapat 3 poin utama yang menjadi fokus perhatian tim hukum. Pertama, terkait pertanggungjawaban individu dari pihak daycare, baik pengasuh maupun pengelola termasuk apakah melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak, KUHP hingga Undang-Undang Kesehatan. Kedua, menyangkut tanggung jawab kelembagaan mengingat daycare tersebut berada di bawah naungan yayasan yang diatur perundang-undangan. Berikutnya pidana korporasi di dalam KUHP karena yayasan itu menjadi salah satu bagian dari korporasi. Salah satu bentuk pidana bagi korporasi itu adalah ganti rugi dan juga pembubaran korporasi. Ketiga, tim hukum juga menaruh perhatian pada pemenuhan hak restitusi bagi para korban yang masih berusia anak. Selama ini kita memang bekerja sama dengan pemerintah kota, di mana pemerintah kota begitu perhatian terhadap problem ini. Kemudian ada beberapa hal kenapa dipertemukan saat ini adalah untuk melihat bagaimana peran pemerintah kota terhadap peristiwa ini. Kemudian ada satu hal adalah pasal demi pasal sekarang kita lihat, kita analisa betul yang mana yang mengandung unsur-unsur patut diduga peristiwa hukumnya mengandung unsur pidana dan tidak. Nanti kita lihat seperti itu tahapan-tahapannya. Tim pendamping hukum berharap proses hukum dapat berjalan secara transparan serta memberikan keadilan bagi seluruh korban dan keluarga yang terdampak. Tim juga mengimbau para korban maupun keluarga untuk tidak ragu melaporkan dan berkonsultasi jika membutuhkan bantuan selama proses hukum berlangsung. Petugas stasiun pengisian bahan bakar umum di Jalan Bantul, Mantri Jeron, Kota Yogyakarta dengan sigap langsung berupaya memadamkan kobaran api pada sebuah mobil sedan yang tiba-tiba terbakar saat tengah mengantri mengisi bahan bakar Rabu siang. Menurut salah satu saksi, pengendara motor yang ikut mengantri mengungkapkan insiden kebakaran mobil sedan di pom bensin yang terjadi Rabu sore dipicu gangguan kelistrikan di bagian area kabin kursi belakang. Saat mengetahui ada kobaran api di dalam mobil, pengemudi langsung memundurkan kendaraannya, menjauh dari area mesin pompa lalu keluar menyelamatkan diri. Tak berlangsung lama, kobaran api akhirnya berhasil dipadamkan petugas SPBU dengan alat yang tersedia. Beruntung, api mobil tersebut juga tak sampai merembet ke area pompa bahan bakar, serta tak menimbulkan korban jiwa maupun luka. Ada ledakan dari dalam kabin. Antri mau ngisi, tapi belum sempat. Udah antrian, hampir ngisi. Langsung drivernya pinter, langsung diarahkan ke belakang. Kebetulan belakangnya ada antrian. Langsung pada sigap antrian motor yang banyak langsung pada mengamankan diri. Petugasnya langsung pada ambil ini alat pemadam. Demi keamanan, saat kejadian, operasional SPBU ini langsung ditutup sementara. Memperingati hari jadi ke-110 Kabupaten Sleman, pemerintah Kabupaten Sleman menyalurkan berbagai bantuan sosial kepada masyarakat di Kelurahan Mororejo, Kapanewon Tempel, Sleman. Bantuan yang diberikan meliputi pembagian paket sembako, bantuan perbaikan rumah tidak layak huni, santunan bagi anak yatim piatu,
layanan kesehatan, hingga bantuan infrastruktur air bersih. Bantuan secara simbolis diserahkan Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa bersama jajaran pejabat sekretariat termasuk dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sleman. Dalam kegiatan ini, total ada 430 anak yatim di 17 kapanewon yang menerima santunan. Selain itu, disalurkan pula 20 stimulan rumah tidak layak huni, lebih dari 2.300 paket sembako bagi warga yang kurang mampu, sunatan massal gratis bagi 110 anak, gebiar pelayanan kesehatan untuk masyarakat umum, serta operasi katarak gratis bagi 30 orang. Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa menyampaikan bantuan ini merupakan wujud rasa syukur pemerintah atas usia ke-110 Kabupaten Sleman. Meski demikian, ia mengaku bantuan tersebut belum sepenuhnya mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Dipilihnya Kelurahan Mororejo didasarkan pada peta kemiskinan. Kapanewon Tempel masih memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata. Hari ini alhamdulillah dalam rangka peringatan Hari Kabupaten Sleman mengadakan memberikan bantuan DLH, dua siswa dan sembako kepada masyarakat yang berhak di Kelurahan Mororejo Tempel. Memang secara peta Tempel itu masih miskinannya itu masih sangat. Jadi karena harapan kami tadi tepat sasaran mendapatkan kepada masyarakat di sekitar sini dan tim kelurahan atau kepada lingkungan tetangga sekitar ini. 5 bantuan sembako yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka berharap di usia ke-110 Kabupaten Sleman, masyarakat semakin sejahtera. Jadi Sleman, harapan untuk Sleman sendiri seperti apa sih? Lebih maju lagi, terus semangat tim rakyat. Ya, pokoknya balik lagi lah Sleman. Ya. Sebanyak 200 paket sembako yang disalurkan di Kelurahan Mororejo disambut antusias oleh warga. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu kebutuhan sehari-hari masyarakat. Sore itu pura wisata di Jalan Ireda Kota Yogyakarta tak seperti biasanya. Ratusan pelajar dari jenjang sekolah dasar, SMP hingga SMA SMK sederajat memenuhi pura wisata Amphitheater untuk menyaksikan pertunjukan sendera tari Ramayana Balet Pura Wisata Yogyakarta. Pertunjukan budaya legendaris ini telah tampil sejak tahun 1976 setiap malam dan 10 Agustus 2026 genap berusia 50 tahun. Sendera tari Ramayana adalah seni pertunjukan yang cantik, mengagumkan, dan sulit tertandingi. Salah satu pertunjukan seni budaya ikonik di Yogyakarta ini mampu menyatukan ragam kesenian Jawa berupa tari, drama, dan musik dalam satu panggung, serta satu momentum untuk menyuguhkan kisah Ramayana, epos legendaris karya Walmiki yang ditulis dalam bahasa Sanskerta. Kisah Ramayana yang dibawakan pada pertunjukan ini serupa dengan yang terpahat pada Candi Prambanan dan mirip dengan cerita dalam tradisi lisan di India. Jalan cerita yang panjang dan menegangkan itu dirangkum dalam 4 lakon atau babak, mulai dari penculikan Sinta, misi Anoman ke Alengko, kematian Kumbakarna atau Rahwana, dan pertemuan kembali Rama Sinta. Seluruh cerita disuguhkan dalam rangkaian gerak tari yang dibawakan para penari dengan diiringi musik gamelan. Penonton diajak untuk benar-benar larut dalam cerita dan mencermati setiap gerakan para penari untuk mengetahui jalan cerita. Tak ada dialog yang terucap dari para penari. Satu-satunya penutur adalah sinden yang menggambarkan jalan cerita lewat lagu-lagu dalam bahasa Jawa dengan suara yang khas. Penonton tak hanya bisa menjumpai tarian saja, tapi juga adegan menarik seperti permainan bola api dan kelincahan penari berakrobat. Permainan bola api yang menawan bisa dijumpai ketika Hanoman yang semula akan dibakar hidup-hidup justru berhasil membakar kerajaan Alengkodirojo milik Rahwana. Sementara akrobat bisa dijumpai ketika Hanoman berperang dengan para pengikut Rahwana. Permainan api ketika Sinta hendak membakar diri juga menarik untuk disaksikan. Pengalaman menyaksikan langsung gerak tari dan musik gamelan memberikan kesan mendalam bagi para pelajar dan guru. Jujur ini seru banget, kayak komedinya ada, terus actionnya juga ada. Habis itu
sinematografinya, pembawaan bagaimana ceritanya ini itu benar-benar jelas banget dan sangat menarik sekali. Pokoknya top banget buat acara kali ini. Saya sangat puas nonton acara hari ini. Ada nilai-nilai yang sangat dari budaya tradisional yang bisa nanti dipelajari untuk anak-anak ya. Sebenarnya itu kesetiaan ya, seorang yang menjunjung tinggi kesuciannya sebagai seorang wanita. Dia seorang pemimpin yang sangat bijak gitu ya. Agenda nonton bareng Sendera Tari Ramayana ini dirancang khusus untuk menyasar segmen pelajar. Tujuannya jelas, untuk mendekatkan nilai-nilai luhur budaya Yogyakarta kepada pemilik masa depan. Jadi kami mengundang pelajar ataupun di SD sampai SMA itu untuk mengenalkan Sendera Tari Ramayana Balet khususnya di Purawisata di daerah Yogyakarta. Untuk mengenalkan tari, selain itu juga banyak nilai-nilai luhur yang bisa diambil dari cerita Ramayana tersebut. Nonton bareng Sendera Tari Ramayana ini juga diselenggarakan untuk mengurangi paparan budaya asing terhadap generasi muda melalui ponsel. Salah satu program Nobar ini mungkin kita bisa kolaborasi dengan sekolah. Salah satunya untuk mengurangi habit main gadget ya. Kita bisa mempromosikan tentang budaya. Nonton bareng Sendera Tari Ramayana ini juga sebagai upaya nyata mengenalkan kekayaan seni dan budaya lokal kepada generasi muda sejak dini. Hal ini karena pendidikan berbasis budaya adalah fondasi penting bagi karakter siswa. Mengenalkan kesenian kepada anak didik bukan hanya tugas sekolah, melainkan tanggung jawab kolektif. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan segmen Daerah Menyapa yang akan menyapa Kabupaten Sleman. Tetaplah bersama kami di Jogja Jelang Siang. Bunda Maria atau Maria Bunda Allah adalah sosok yang selama ini kita anggap sebagai perantara kita umat beriman. Yang utama adalah Yesus Kristus dulu. Ya. Oleh karena Yesus Kristus dan Bunda Maria yang melahirkan Yesus, maka dia mendapat penghormatan yang luhur sebagai Bunda Allah. Dan ketika saya mencoba melihat itu, yang saya temukan itu yang soal pertama ketaatan. Ketaatan Bunda Maria dan juga penyerahan dirinya. Apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang menjadi panggilan dari Tuhan bagi Bunda Maria, sungguh dijawab dengan serius, dengan dilakukan ya dengan ketulusan hati begitu. Ketika kita berdoa, ketika kita ingin berjumpa dengan Tuhan, mungkin bisa melalui perantara Bunda Maria. Pemenuhan gizi dalam masa pertumbuhan anak menjadi salah satu syarat mutlak membangun generasi unggul sebagai fondasi Indonesia Emas 2045. Program Makan Bergizi Gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah konkret pemerintah untuk mendongkrak kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Program Makan Bergizi Gratis memastikan setiap anak mendapatkan akses terhadap makanan bergizi dan memiliki kesempatan tumbuh sehat serta cerdas. Ditargetkan ada 82,9 juta penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis, terdiri dari anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Makan Bergizi Gratis, ciptakan generasi unggul untuk Indonesia Emas 2045. Kembali lagi di Jogja Jelang Siang, perdalam informasi menebar inspirasi. Saudara, di segmen Daerah Menyapa kali ini, kami akan membahas mengenai rangkaian kegiatan peringatan Hari Jadi Sleman ke-110 tahun 2026 bersama dengan Bapak Insinyur Dwi Anta Sudibyo MT, selaku Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman dan juga selaku Ketua Umum Panitia Peringatan Hari Jadi Sleman ke-110 tahun di tahun 2026 ini, dan berikut segmen Daerah Menyapa selengkapnya.
Ya saudara, saat ini kita telah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Insinyur Dwi Anta Sudibyo MT atau lebih akrab disapa dengan Pak Dibyo. Selamat pagi Pak Dibyo. Selamat pagi Mas, menjelang siang. Oke, selamat pagi menjelang siang Pak. Ini untuk Kabupaten Sleman sudah mendekati hari jadi ke-110. Kira-kira di tanggal 15 Mei 2026 yang dimana itu sekitar seminggu lagi. Bagaimana proses ataupun persiapan yang telah disiapkan oleh Pemkab Sleman ini Pak? Ya, matur nuwun Mas. Alhamdulillah kami diperkenankan bisa diskusi dengan teman-teman di media ini. Kita akan memperingati hari jadi Kabupaten Sleman di tanggal 15 Mei, besok hari jadi yang ke-110. Ya, hari jadi yang ke-110. Ada rangkaian kegiatan yang dalam rangka hari jadi. Selain itu juga kita sudah menyebarkan logo dan kemudian juga tema dan sebagainya. Tema untuk saat ini yaitu Gendong Mikul Mulih Rahayuning Sleman. Gendong Mikul Mulih Rahayuning. Artinya apa? Ini sikap kita di pemerintah untuk berbarengan dengan masyarakat, dengan semua stakeholder untuk ikut mensejahterakan masyarakat. Kami dari pemerintah tidak bisa bergerak sendiri dengan keterbatasan anggaran dan sebagainya. Sehingga kami pada momen hari jadi ini mengajak, merangkul semua masyarakat untuk bersama-sama ikut menyejahterakan masyarakat Sleman. Yang kaya ikut menggendong yang kurang mampu, kami pun pemerintah juga siap menggendong yang kurang mampu. Tapi kami berharap juga masyarakat yang mampu juga bisa ikut menggendong yang kurang mampu. Sehingga kebersamaan kita itu nanti akan bisa tetap berjalan. Termasuk di selain tema, kemudian di hari jadi, di simbol hari jadi yang 110 itu kan di situ warna-warni. Warna-warni mengandung arti bahwa kita harus bersama-sama semua komponen dari unsur lembaga swadaya masyarakat, unsur partai politik, unsur siapapun, forum-forum lintas sektor dan semuanya, keagamaan. Ayo kita sama-sama gendong mikul untuk bisa mencapai kejayaan Kabupaten Sleman. Itu dari tema dan dari simbolnya yang untuk hari jadi tahun ini. Dan kemudian kenapa kami gendong mikul itu juga kita sesuaikan dengan tema pembangunan di RPJMD Kabupaten Sleman tahun kedua. Ya, tahun kedua di situ ada kemitraan. Kita memperkuat kemitraan semua stakeholder untuk pembangunan Kabupaten Sleman di tahun 2026. Sehingga kami pun mengusung dari tema yang ada di tahun kedua RPJM, kemudian kita terjemahkan juga di hari jadi. Jadi semuanya akan sinkron dengan tema pembangunan. Jadi kita akan sesuaikan dengan kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Sleman. Itu Mas. Baik Pak, dari tema tadi Gendong Mikul Milih Nang Rahayu Sleman, ikut mensejahterakan masyarakat, dari tema tersebut itu berarti kan Pemkab Sleman juga cukup sadar bahwa tidak bisa membangun Sleman itu sendirian, tetapi harus merangkul bersama-sama tidak hanya stakeholder tetapi juga seluruh masyarakat. Nah, bagaimana implementasi di lapangan Pak untuk saat ini? Ya, implementasi di lapangan tentu saja kami selalu apa yang sudah kita rencanakan, apa yang akan kita laksanakan, kita selalu melibatkan semua stakeholder yang ada, gitu ya. Semua di tatanan pemerintahan, di pemerintahan desa, mungkin di Pak RT, Pak RW, semua kami dorong untuk bisa ikut terlibat di dalam proses pembangunan yang ada di Kabupaten Sleman, mulai dari proses perencanaan sampai ke pelaksanaan. Juga tadi saya sampaikan semua stakeholder tadi, kita juga punya forum CSR yang cukup solid gitu kan, dari pengusaha-pengusaha kita harapkan bisa berkontribusi untuk ikut mensejahterakan masyarakat Sleman tadi. Forum-forum forum-forum semuanya sudah kita coba bangun untuk bisa aspirasi dari masyarakat, juga pengawasan. Sehingga apalagi Pak Bupati kita sangat terbuka sekali. Beliau kalau pertemuan dengan siapapun selalu nge-share nomor HP-nya. Kalau ada apa-apa jangan ragu-ragu menghubungi
Pak Harto, Pak Bupati. Ya, okay. Walaupun tidak langsung terjawab, ya karena responden gue pasti nanti akan dibalas. Gitu. Oke, baik Pak. Untuk mungkin indikator keberhasilannya apa saja Pak dari tema ini untuk sinkronisasi mungkin terhadap implementasi dari tema tersebut? Ya, sebetulnya kan hari jadi ini hanya momen untuk bisa kita membangkitkan kembali. Ya, jadi momen dalam rangka untuk kita bisa membangkitkan kembali kepedulian masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Sehingga indikatornya ya indikator rutin di dalam pembangunan itu sendiri. Gitu ya. Misalnya IPM kita, indeks pembangunan manusia kita kalau di tingkat kabupaten ya kita nomor 2 di bawah Badung, Bali, misalnya di tingkat kabupaten. Gitu. Kemudian kemarin kita indeks pelayanan publik kita nomor 2 secara nasional di bawah Kabupaten Sumedang. Gitu. Itu artinya indeks-indeks itulah yang akan menjadi indikator keberhasilan pembangunan di Sleman. Nah, kemudian momen hari jadi ini digunakan untuk momen menggerakkan kembali, mengingatkan kembali, mari kebersamaan ini kita bangun kembali, lebih solid lagi, lebih utuh lagi, sehingga bisa indikator-indikator yang sudah direncanakan dalam pembangunan, itu mudah-mudahan bisa tercapai. Termasuk, ini mohon maaf saya masih menggunakan kaos, karena di bawah di pendopo itu kita mengundang Purna Batik Praja. Artinya pejabat-pejabat senior kami itu yang sudah purna, ada yang sudah 10 tahun, yang malah kita coba selalu berkomunikasi. Ya bisa beliau juga ya walaupun sudah purna kita mesti mintain pendapat. Karena beliau senior yang sudah berpengalaman sehingga kita minta pendapat dan sebagainya, itu selalu kita bertemu dengan baik sehingga dia lebih ke masyarakat sehingga dia bisa ada pendapat dari masyarakat bisa disalurkan kepada kami. Baik, ya betul sekali Pak. Memang kita harus tetap menambah ilmu ataupun juga berdiskusi dengan senior kita. Dan Pak Dibyo, di momen menjelang HUT ataupun hari jadi ke-110 Sleman itu sudah ada beberapa kegiatan. Di antaranya itu bakti sosial di beberapa Kapanewon. Sebetulnya bagaimana teknis pelaksanaannya ini Pak? Bakti sosial kita menyasar ke semua Kapanewon di semua kelurahan. Kita kemarin membagikan paket sembako kalau nggak salah di angka hampir 3.000-an lah, 2.000 sekian lah. Kemudian kita juga ada bedah rumah, kemudian kita juga ada sunatan massal, kemudian nanti ada tanggal 9 besok ada operasi katarak, kemudian juga kemarin di teman-teman kesehatan ada cek kesehatan terpadu, sehingga itu menjadi momen untuk bisa mengingatkan kembali kegiatan-kegiatan kita. Tapi itu sebetulnya tapi itu hanya mengingatkan kembali bahwa kita itu melakukan seperti itu setiap tahun. Seperti contoh bedah rumah, itu tidak hanya momen di hari jadi. Kami punya target minimal 1 tahun mesti harus kita bisa membedah 600 rumah dan sebagainya, itu hanya momen. Kemudian cek kesehatan rutin itu hanya mengingatkan kembali saja. Kemudian kebersamaan kita dengan masyarakat miskin dan sebagainya juga harus termasuk. Yang menjadi andalan kita kan program Sleman Pintar. Program Pintar yang di Sleman itu yang sekarang kita harus memutus mata rantai kemiskinan ya dengan anak-anak dari kakak miskin itu harus bisa menjadi sarjana, itu nanti akan kesempatan bekerjanya akan lebih banyak. Baik, mungkin terakhir nih, boleh disampaikan untuk rangkaian ataupun agenda hari jadi Sleman dan juga mungkin harapan Bapak terhadap masyarakat untuk hari jadi Kabupaten Sleman ke-110 ini, Pak. Bapak Ibu yang kami hormati, masyarakat Kabupaten Sleman, kami mewakili dari Panitia Hari Jadi, kami ingin mengajak, membangkitkan kembali kebersamaan antara masyarakat dengan pemerintah untuk bersama-sama ikut membangun Kabupaten Sleman. Karena kami dari pemerintah itu tidak bisa full melaksanakan pembangunan jika tidak didukung oleh semua lapisan masyarakat. Semua lapisan masyarakat. Tidak hanya soal pembiayaan, tapi keterlibatan kemudian keaktifan masyarakat itu akan sangat mempengaruhi dalam kecepatan kita dalam ikut mensejahterakan masyarakat. Itu sehingga kami sangat mendorong itu tidak perlu dalam cakupan luas, di lingkungan kita masing-masing sajalah. Misalnya ada di lingkungan itu ada masyarakat yang kurang mampu, di situ ada masyarakat yang mampu, sehingga saling gendong mikul di dalam lingkungan yang terkecil gitu ya.
Itu Mas. Oke, baik. Terima kasih Pak Dibyo. Semoga proses menjelang hari jadi ke-110 Kabupaten Sleman lancar-lancar dan sukses selalu untuk segala program-program dari pemerintah daerah Sleman. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Dibyo telah bersedia hadir di daerah menyapa kami kali ini. Sama-sama. Ya, saudara, usai jeda kami akan kembali dengan segmen Bincang Jelang Siang bersama STP AMTA Yogyakarta. Tetaplah bersama kami di Jogja Jelang Siang. Hai Sobat M Project, gudangnya karya mahasiswa. Kira-kira pawang hujan itu cuma mitos belaka atau mereka benar-benar tahu tentang rahasia-rahasia alam yang nggak kita tahu? Pawang hujan yang dipercaya mampu memindahkan hujan, menggeser awan, bahkan bernegosiasi dengan alam. Di balik mantra dan sesajen, ada warisan leluhur yang terjaga rapi antara keyakinan, kearifan, dan kekuatan yang sulit dijelaskan logika. Apakah mereka sekedar mitos atau penjaga rahasia semesta? Susur galur menelusuri tradisi pawang hujan. Mindful spending di akhir tahun ketika emosi mengatur dompet. Di akhir tahun seperti Mas Hendri tadi sampaikan, ada banyak godaan untuk berbelanja, liburan, euforia, menyambut Natal dan Tahun Baru. Seringkali itu menjadi godaan yang tidak tertahankan. Beli ini, beli itu, self reward itu wajib. Self reward itu rewarding itu setara dengan hal-hal yang materialistik. Kalau dari sisi perilaku konsumen, berbelanja, membeli sesuatu, pengeluaran yang melebihi dari apa yang seharusnya. Kita tetap harus mindful, seharusnya juga menjadi akumulasi dari savings kita. Jangan sampai habis tahunnya, habis juga keuangannya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jogja Jelang Siang, perdalam informasi menebar inspirasi. Dan pemirsa, di segmen Daerah Menyapa kali ini kami akan membahas mengenai layanan mengenai peningkatan SDM perhotelan melalui kompetensi bersama dengan Bapak Slamet Supriyanto, SSTMM, selaku dosen perhotelan STP AMTA Yogyakarta di segmen Daerah Menyapa berikut ini. Ya pemirsa, saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Slamet Supriyanto, SSTMM, selaku dosen perhotelan STP AMTA Yogyakarta di segmen Bincang Jelang Siang kali ini. Selamat pagi jelang siang Pak Supriyanto. Enaknya dipanggil apa ini Pak? Boleh, Pak Slamet juga boleh, Pak Supriyanto boleh. Siap. Oke, baik. Pak Slamet, untuk di STP AMTA Yogyakarta itu bagaimana relevansi kurikulum STP AMTA dengan tuntunan standar operasional ataupun SOP di perhotelan modern? Oke, baik Mas Habib. Begini, sekarang ini kan kita ada semacam kurikulum yang baru, yang upgrade, yang sangat terbaru. Walaupun sebetulnya kita udah pakai, karena kita kan bergerak di bidang vokasi ya, pendidikan vokasi, sehingga kita menggunakan sistem yang harus relevan dengan itu. Ambil contoh adalah di STP AMTA dalam hal ini saya pribadi sebagai dosen itu dalam pengembangan rencana RPS ya, pendidikan untuk studinya itu, semesternya itu kita menggunakan kurikulum OBE. Ya, outcome based education, yang artinya bahwa kita ini tidak hanya kerjanya sekedar mengejar tentang teori-teori saja, tetapi kita juga harus bisa mengedepankan tentang teknik praktisnya. Karena apalagi namanya vokasi kan kita, lulusan kita harus bisa diterima di pasar kerja dan sebagainya. Mereka harus memiliki kemampuan tentang baik itu knowledge-nya, juga memiliki pengetahuan tentang keterampilannya juga. Nah, dalam penyusunan OBE ini kita tidak hanya dituntut dosen memberikan sesuatu saja,
tetapi diminta keaktifan dari mahasiswa. Jadi mahasiswa betul-betul aktif. Kalau kita mau kasaran begini bahasanya adalah 30% lah kita hanya memberikan materinya, 70% adalah keaktifan dari mahasiswa. Nah, jadi OBE ini tidak bisa berjalan sendiri, tetapi dia juga harus berpedoman juga dengan lulusan dari AMTA itu sendiri yang sudah ditampung di di pasar kerja seperti apa, sehingga dia memiliki semacam tantangan apa yang ada di situ, kemudian hal-hal baru apa yang ada di lapangan itu, kemudian baik itu berupa peralatan, sistem kerja, inovasi dan sebagainya yang ada di masyarakat itu atau di tempat kerja itu nanti akan kita serap di situ, kita masukkan dalam RPS, rencana pembelajaran semester seperti itu. Nah, tadi CPL nanti yang untuk pembelajaran lulusan itu nanti kita tampung sehingga nanti betul-betul mahasiswa itu memiliki kemampuan yang memenuhi standar kompetensi, yaitu SKA, orang bilang SKA ya, skill, knowledge, attitude. Sekarang banyak dibalik, attitude-nya dikasihkan depan, knowledge sama skill-nya oke lah mengikuti seperti itu. Jadi sangat kita concern sekali tentang keaktifan mahasiswa dan kompetensi mereka nanti di lapangan seperti itu. Berarti banyak sekali nih untuk standar kompetensi, indikator-indikatornya tadi juga sudah berubah dari kurikulum menjadi modern gitu ya, dan 70% praktek, 30% hanya untuk teori seperti itu. Dan apakah ini modern ini termasuk untuk internasional, Pak? Betul, jadi boleh dikatakan karena namanya standar kompetensi ini kan sebetulnya boleh dikatakan karena kita kompetensi Indonesia ya, berlaku untuk Indonesia juga, tetapi ada juga kan kita ada kompetensi contohnya untuk beberapa skema kompetensi yang menggunakan standar ASEAN dan sebagainya. Nah, berarti kan kita udah menjurus ke internasional. Berarti arahnya kita juga arah ke internasional. Jadi artinya ke internasional begini, mahasiswa yang sudah kita ajari, kita belajar di tempat kita itu nanti diharapkan dia memiliki kemampuan yang sangat luar biasa walaupun di bidang attitude-nya yang kita luar biasa sekarang ya. Attitude-nya harus kita benerin dulu, kemudian juga keterampilannya, ya skill-nya, kemudian knowledge, pengetahuan juga harus dia tahu yang berhubungan dengan unit-unit atau skema-skema apa yang diambil seperti itu. Sehingga ini berlaku cukup general sekali gitu ya, di mana-mana bisa termasuk di ASEAN dan sebagainya itu. Karena kita ada ya, contohnya di service, Bapak tadi tentang food and beverage itu kan itu kita kalau uji kompetensi itu kita udah nggak pakai yang BNSP itu ya, tetapi kita udah skemanya udah skema ASEAN itu sudah seperti itu. Skemanya sudah ASEAN, berarti sudah ada campuran internasional kemudian Indonesia. Nah, untuk tadi attitude di Jogja juga kan terkenal dengan budayanya. Apakah juga diajarkan terkait dengan mungkin ada perbedaan dibanding kota lain, Pak, untuk di attitude ataupun juga pembelajaran uji kompetensi ini? Oke. Attitude di sini mungkin kalau di setiap hari Kamis itu kan kita ada pakai pakaian ini ya adat dan sebagainya. Itu adalah salah satu juga untuk menguri-uri budaya, selain itu juga untuk membentuk kita sebagai orang yang bahwa kita itu punya karakter seperti itu. Tapi di satu sisi yang saya maksud attitude di sini adalah bagaimana kita bersikap berhubungan dengan orang lain, karena namanya perhotelan kan mau suka tidak suka kan kita akan berinteraksi dengan orang lain. Nah, jadi bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain sebagai seorang kita apabila bekerja di bidang perhotelan atau boleh katakan servis pelayanan seperti itu. Jadi kita bisa harus ramah, kemudian bisa cara menyapa yang baik, prosedurnya baik, kemudian kita cara untuk berbicara, menjadi pendengar yang baik dan sebagainya seperti itu. Jadi attitude seperti ini yang kita harapkan jalan mereka merata dari setiap mahasiswa harus punya hal seperti itu. Karena jangan sampai nanti begini, ambil contoh saja ya. Kita ada semacam menangani handling komplain. Nah, kita kan ada sesuatu kegiatan atau suatu cara bagaimana handling komplain. Salah satu aja contohnya kita harus menjadi pendengar yang baik. Ini salah satu contoh ya, pendengar yang baik. Kalau kita tidak dididik dari awal, nanti yang terjadi adalah ada tamu komplain menyampaikan sesuatu keluhan, itu dianggap seperti bencana buat kita. Akhirnya kita bukan menjadi seorang pendengar, sehingga terjadi perdebatan. Yang ini kan sebetulnya sudah sangat tidak bagus sekali. Attitude seperti ini harus kita perbaiki.
Ya, yang artinya ya kita harus menjadi seorang pendengar yang baik, kemudian kita empati terhadap tamu dan sebagainya, sehingga tamunya nanti, contohnya ya, komplain itu bukan kita sebut sebagai keluhan kalau versi kita sekarang, tetapi itu ada sebagai feedback. Bahasanya kita rubah menjadi feedback untuk menjadikan kita menjadi lebih baik lagi. Itu. Ya betul, memang kalau kita bekerja di bidang hospitality, apalagi servis berhubungan dengan orang, kita harus banyak-banyak sabar menghadapi banyak orang yang berbagai karakter di luar sana seperti itu. Nah, dari ini cukup sulit di bagian hospitality dan tadi juga banyaknya indikator untuk kompetensi ataupun standar kompetensi. Dari STP AMTA sendiri itu apa saja metode pelatihannya untuk upgrading skill ini, Pak? Iya, jadi upgrading skill di STP AMTA itu kan seperti saya ceritakan di awal tadi, karena kita pakai OBE kan arahnya memang ke sana, ke kompetensi. Jadi kita yang jelas kita akan menggabungkan antara teori dan praktek. Ya, menggabungkan teori dengan praktek, kemudian setelah itu mahasiswa ini nanti kalau udah itu akan diminta untuk aktif di situ, aktif. Jadi jangan dosen terus dong, ya dia itu aktif. Mulai dari di perencanaan, mulai dari dia nanti melaksanakan kegiatan sampai akhir. Karena ambil contoh begini, boleh kita mungkin pernah mengalami kuliah ya. Kuliah dalam 2 jam itu kita diisi oleh dosen semua. Kita hanya menjadi pendengar. Boleh dipercaya atau tidak, kita paling bisa menyerap 10% dari itu aja udah sangat bagus sekali. Tetapi kalau kita rubah sistemnya itu menjadi bahwa mahasiswa jadi aktif di situ, nanti yang menempel itu akan semakin banyak. Yang terserap oleh mahasiswa ilmunya akan semakin banyak. Ini yang kita mainkan di situ, termasuk juga nanti kita akan pembelajaran, metodenya tadi, pembelajaran yang kita lakukan itu nanti mengacu kepada apa-apa yang berhubungan dengan kompetensi. Ambil contoh begini, di servis, kita tadi cerita tentang F&B, di servis, jadi contohnya waiter. Berarti kita waiter tuh kalau tidak salah ada 27 unit. Berarti 27 unit itu akan kita ajarkan kepada mereka tentang apa yang harus Anda tempuh di situ. Ya, nanti di situ ada tentang K3-nya, tentang berhubungan dengan kolega, ya. Kemudian nanti bagaimana cara table setup, bla 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 yang tadi disebutkan di awal tadi itu masuk di SOP juga. Nah, jadi kita ajarkan semua sehingga mahasiswa itu menjadi sudah terbiasa melakukan hal-hal seperti itu. Jadi pada saat nanti dia keluar itu hal seperti itu sudah menjadi sesuatu yang itu memang kita ya gitu. Ya. Di zaman teknologi saat ini Pak, apalagi kita butuh 70% tuh untuk praktek. Bagaimana penggunaan ataupun implementasi teknologi saat ini di AMTA? Tidak mungkin Zoom dong untuk teorinya. Ya. Baik, untuk saat ini kita kan memang tatap muka ya. Tatap muka itu memang keuntungannya banyak sekali, kita bisa two way communication, tidak hanya satu komunikasi, bukan one way, tapi kita two way, betul-betul two way. Keaktifan mahasiswa kita jalankan. Teknologi di sini adalah teknologi yang berhubungan dengan banyak hal. Contohnya kalau di dunia perhotelan ya kita akan berusaha sedekat mungkin dengan apa-apa yang ada di lapangan. Ambil contoh. Di perhotelan kita akan mengenal yang namanya hotel system. Hotel system kan setiap hotel A, hotel B, hotel C itu kan berbeda. Ada yang pakai Big, ada pakai Marriott, manage your own hotel, ya ada yang Gabriel dan sebagainya. Pada dasarnya itu sama, yang beda itu adalah tampilannya sebetulnya. Nah, mereka akan kita ajarkan di situ, artinya kita biar mereka suatu saat kalau masuk ke dunia kerja atau magang dan sebagainya, mereka tidak canggung kembali. Ada kembali kemudian yang sekarang ini marketing. Ya, pemasaran. Pemasaran kita masih pakai menggunakan tipe lama, contohnya kita ada sales call, ya visiting langsung. Tapi di satu sisi kita juga memaksimalkan apa yang disebut dengan OTA, online travel agent, di mana itu jangkauannya semakin luas, biaya yang kita keluarkan sedikit, impact kepada kita juga akan semakin banyak. Nah, itu juga kita ajarkan. Ya, kita ajarkan. Yang dulu OTA itu hanya sebagai kalau dalam sepak bola itu underdog lah yang nggak terlalu dipikirkan. Sekarang OTA itu menjadi sesuatu yang unggulan selain yang lain seperti itu. Jadi teknologi termasuk juga di food production nih, nanti kita ada alat-alat tertentu yang memang berhubungan dengan itu. Karena mau tidak mau di dalam lapangan itu kita harus dekat dengan teknologi yang terbaru. Apalagi sekarang namanya medsos juga itu. Nah, penggunaan medsos ini mereka yang sudah mahasiswa sekarang mungkin lebih canggih dari kita. Nah, dari kecanggihan itu kita harapkan mahasiswa itu memanfaatkan dengan cara yang positif.
yang berhubungan dengan ilmunya. Ya, izin Pak, ternyata memang sudah banyak sekali teknologi yang telah diimplementasikan di STP AMTA dan nanti kita akan melanjutkan kembali perbincangan kita yang seru ini. Nanti kita juga akan membahas terkait dengan sejauh mana fasilitas yang diberikan STP AMTA terkait dengan kompetensi ini ya Pak ya. Siap. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami di Jogja Jelang Siang, perdalam informasi menebar inspirasi. Sobat muda punya mainan yang berkesan semasa kecil? Mainan emang identik sama anak-anak, tapi ternyata memori tentang mainan gak berhenti di masa kecil aja. Ada banyak kenangan dan keseruan yang terbawa hingga kita dewasa. Kalau dilihat dari museum ini, apa nilai-nilai yang ingin dibawa atau nilai-nilai atau pesan yang ingin disampaikan baik itu anak-anak atau juga orang dewasa? Setiap mainan, setiap permainan sebenarnya ada filosofi yang bisa disampaikan, baik itu tentang kehidupan, baik itu tentang olah fisik dan sebagainya. Setiap hari, laut terus mengikis daratan kita. Namun ada benteng alami yang mampu melindungi, mangrove. Ya, saya Ahmad Baswan, saya bekerja di Lembaga Konservasi Lingkungan. Biasanya kita melakukan kegiatan pengambilan bibit. Dan kalau perlu, mari kita sama-sama untuk melakukan konservasi mangrove bersama. Menanam mangrove berarti menanam masa depan. Satu pohon hari ini, kehidupan untuk generasi esok. Ayo, jaga hutan mangrove, selamatkan dari kerusakan dan abrasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jogja Jelang Siang dan saat ini kami masih bersama dengan Bapak Slamet Supriyanto selaku dosen perhotelan STP AMTA Yogyakarta. Pak, tadi sudah banyak sekali yang kita bahas dan di terakhir itu adalah terkait dengan teknologi yang telah diimplementasikan di dalam STP AMTA Yogyakarta. Kemudian mungkin kita akan bertanya terkait dengan upaya ataupun juga fasilitas yang telah diberikan dari STP AMTA terhadap sertifikasi kompetensi bagi mahasiswa sebelum lulus itu seperti apa Pak? Oke, baik. Jadi begini, STP AMTA itu adalah salah satu boleh karena pusat pendidikan pariwisata yang di Jogja yang cukup bagus ya, cukup bagus. Karena sebagai salah satu rujukan untuk uji kompetensi, karena kita memiliki sebagai tempat atau TUK, tempat uji kompetensi yang cukup memadai, sangat memadai. Ambil contoh kita di food product. Food product itu kita memiliki peralatan yang sangat luar biasa versi saya, sangat luar biasa. Sehingga itu kalau kita untuk belajar di dunia kuliner, produk, itu saya kira sudah lebih dari cukup. Sangat bagus sekali. Nah, dari itu kita kalau mengarah ke uji kompetensi saya kira tidak begitu sulit. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, tentang uji kompetensi, di STP AMTA itu adalah setiap mahasiswa itu adalah wajib untuk mengikuti kegiatan uji kompetensi sebelum mereka lulus. Itu hukumnya memang wajib harus mau itu. Karena apa? Kompetensi ini kan sebetulnya sebagai bentuk penilaian bagi mahasiswa itu sendiri terhadap dirinya sendiri. Apakah dia itu sebetulnya sudah betul-betul memiliki kemampuan yang sangat memadai untuk terjun di dunia kerja. Nah, akhirnya STP AMTA akan mendidik itu. Nah, kemudian dalam mendidik itu, kemudian endingnya akan kita adakan suatu evaluasi atau penilaian, kalau kita kan penilaian uji kompetensi itu untuk mengukur
kemampuan dari mahasiswa itu. Nah, dari pengukuran ini kita harapkan semua akan direkomendasikan kompeten. Tapi kalau kita melihat dari fasilitas, sistem belajar, ya apalagi kita tadi pakai sistem OBE dengan berpedoman dengan CPL, ya capaian pembelajaran lulusan yang Bapak tadi ceritakan tadi juga seandainya lulusan bagaimana dan sebagainya tadi. Nah, itu dari CPL ini nanti mahasiswa itu berarti akan mendapatkan sesuatu yang pengalaman yang sangat bagus sebagai bekal mereka untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi di tempat kami itu adalah hukumnya wajib bagi mahasiswa. Oke, baik Pak. Kemudian untuk sertifikasi ataupun sertifikat dari uji kompetensi tersebut, sejauh mana mahasiswa dapat menggunakannya? Apakah mungkin hanya di dalam Indonesia atau mungkin bisa digunakan untuk melamar di luar negeri, Pak? Ya, kalau yang setahu saya kebetulan saya juga asesor juga, jadi setahu saya untuk sertifikat asesor, sertifikat secara kompetensi itu memang berlaku di Indonesia dan bisa juga berlaku di luar negeri, itu bisa di Australia, Asia Pasifik dan sebagainya. Bahkan kita kalau ada yang pengen masuk ke kapal pesiar dan sebagainya itu kan juga sebagai bukti. Perlu kita ingatkan bahwa begini, ini kita ingatkan betul bahwa kenapa kompetensi itu penting? Karena kompetensi ini adalah sebagai bentuk bukti bahwa kita itu memang kompeten di bidang tertentu. Contohnya begini, saya bisa masak, saya pinter masak. Kalau kita hanya cerita saya bisa masak, orang akan berpikir dari mana kamu bisa masak, buktinya apa? Nah seperti itu ya. Nah akhirnya untuk itu kita buatlah dengan membuktikan dengan sertifikat kompetensi itu. Contohnya begini juga, kita bisa nyetir mobil nih. Di sini kita bisa nyetir mobil. Kita kerja di suatu tempat, ada mobil dinas nih. Boleh saya pinjam mobilnya, saya jangan nyetir loh. Nggak akan mungkin dinas itu akan mengeluarkan mobil itu tanpa tahu mana SIM-nya. Ya kan? Nah, jadi sertifikat ini ibaratnya SIM kita, pembuktian bahwa kita itu memang betul-betul memiliki kompetensi di bidang itu, seperti itu. Berarti memang sertifikasi ini sangat penting dan sangat penting. Jangkauannya sudah global seperti sangat itu. Global sekali. Bisa dipakai di dalam Indonesia, apalagi di luar negeri juga tadi sudah betul. Bisa. Kapal pesiar juga bisa pembuktinya. Ya. Kemudian jika kita melihat hal tersebut, sebetulnya seberapa besar peluang dari lulusan perhotelan untuk berkarir ya mungkin di perhotelan juga di bidang hospitality ataupun bahkan mungkin di luar perhotelan itu sejauh apa Pak peluangnya? Baik, ini pertanyaan yang sangat luar biasa jujur, namanya luar biasa sekali. Kita kembali bicara tentang hospitality. Hospitality itu kan sebetulnya kan kita bergerak di bidang hubungan antar manusia. Nah, ruang lingkup pekerjaannya itu sebetulnya sangat luas sekali. Satu betul di bidang perhotelan, bisa juga nanti di bidang boleh dikatakan transportasi di bandara, ya di bandara. Kemudian ada juga nanti di bidang tourism, menjadi tour leader dan sebagainya apa ya seperti itu banyak sekali. Dan banyak teman-teman kami juga yang teman-teman saya juga itu seangkatan saya banyak juga yang bekerja di bank. Ada juga yang bekerja di bank juga. Jadi artinya karena kita ada berhubungan dengan orang lain, jadi mereka menjadi sebagai mungkin pilot project-nya bagaimana menjadi orang yang bisa berhubungan dengan orang lain dengan baik. Jadi sangat luas kok sebetulnya, sangat luas sekali. Atau mau wira swasta juga boleh gitu. Betul. Karena memang sangat luas untuk jangkauan dari front office seperti itu ataupun juga hospitality yang memang kita berhubungan dengan masyarakat ataupun beragam karakter. Ketika sudah mendapatkan kompetensi tersebut memang cukup mudah seperti itu ya untuk melamar di tempat lain. Nah, untuk sejauh ini dari STP AMTA sendiri dari uji kompetensi ataupun juga pembelajaran yang dilakukan di STP AMTA tersebut evaluasinya tuh seperti apa, Pak? Begini, jadi seperti yang ceritakan tadi ada OBE, ada CPL, ya. Jadi CPL itu kan pembelajaran lulusan ya. Jadi kita mendapatkan masukan dari lulusan. Jadi lulusan itu pada saat dia lulus, dia bekerja dalam suatu tempat bekerja itu dia akan mendapatkan apa, ilmu baru apa. Ya. Kemudian yang berikutnya dia punya kendala apa di situ yang perlu kita serap, yang kita kemudian kita nantikan masukkan kepada RPS, rencana pembelajaran semester. Jadi zaman sekarang ini tidak ada lagi istilahnya RPS seumur hidup. Jadi RPS itu harus mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan pasar yang mereka butuhkan. Nah, dari sinilah nanti kita akan ketahuan
Jadi bagian-bagian mana saja yang perlu kita tambahkan, bagian-bagian mana yang perlu kita perbaiki berdasarkan informasi-informasi yang dari CPL tadi, capaian pembelajaran lulusan tadi, dari alumni-alumni kita. Bahkan mungkin alumni yang belum bekerja nih. Kenapa kamu belum bekerja? Kendalamu apa? Nah, faktor apa yang mempengaruhi itu? Nah, kita juga akan kelola itu ya, kita kelola, masukkan dalam di situ sehingga nanti berikutnya jangan sampai terjadi pengulangan. Jadi semua hal seperti itu. Contohnya juga nanti tentang uji kompetensi itu kan ada dimensi kompetensi ya, ada 5 dimensi kompetensi itu kita biasakan kepada mahasiswa kita, 5 dimensi kompetensi itu. Contohnya adalah dalam dunia kerja itu kan, contohnya ada task skill. Task skill itu berarti kita kalau bekerja ya harus bisa mengerjakan sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita harian. Nah, kemudian task management skill. Task management skill itu berarti kita harus bisa mengerjakan sesuatu yang lebih dari pekerjaan kita. Mungkin 2 pekerjaan yang harus kita kerjakan dalam waktu yang bersamaan. Kemudian ada kontingensi. Kontingensi management skill itu artinya adalah kita harus peka terhadap suatu permasalahan-permasalahan sekecil apapun itu yang mengganggu kerja kita. Contohnya kita kalau belajar di dapur, kita cek ada yang rusak enggak, selang gasnya, lampunya ada yang mati enggak dan sebagainya, itu harus dicek dan kita harus, kalau dalam bahasa Jawanya itu ngeh gitu ya. Ngeh itu artinya kalau ada yang rusak segera, jangan nanti, jangan, itu jelas akan mengganggu. Nah, kemudian ada JRES atau job role and environment skill. Nah, itu artinya adalah apa? Di JRES ini artinya kita harus bisa beradaptasi pada lingkungan yang baru. Contohnya saya kerja sekarang di hotel A, kita besok akan kerja di hotel B. Otomatis kan dia akan memiliki sistem kerja mungkin secara SOP-nya mungkin bisa sama, tetapi suasana dan lain kan mungkin berbeda. Betul. Kemudian di satu lain orang-orangnya mungkin berbeda juga. Oh, di situ kebanyakan ternyata orang asing. Sedangkan kita orang ini. Oh, di situ ada orang luar Jawa dan sebagainya. Nah, kita harus bisa beradaptasi dengan cepat di situ. Nah, kemudian yang terakhir adalah, yang kelima adalah transfer skill. Transfer skill itu adalah kemampuan kita dalam bekerja seandainya sekarang kita menggunakan peralatan yang mungkin jadul bahasanya. Kemudian pada suatu saat ada peralatan baru. Kita harus cepat-cepat beradaptasi dengan peralatan baru. Nah, terus kalau kita udah dapat peralatan baru ini, kita harus bisa mengajari atau memberitahu rekan kerja kita agar rekan kerja kita juga bisa mengerjakan itu. Nah, 5 dimensi ini harus bisa dikuasai menjadi kebiasaan dari siswa kita nanti. Sehingga pada saat dia keluar, dia tahu hal yang baru, udah biasa nih. Nah, gitu. Betul. Ya. Untuk mahasiswa diharapkan dapat menguasai 5 dimensi kompetensi seperti itu. Dan tadi juga evaluasinya sudah sangat baik dari STP AMTA seperti itu. Masih berhubungan baik dengan alumni. Tidak hanya untuk mendapatkan informasi ataupun juga berdiskusi terkait dengan pembelajaran apa yang akan dilaksanakan kembali di STP AMTA. Tetapi juga membantu seperti itu untuk alumni yang masih mungkin belum mendapatkan rezeki pekerjaan. Nah, terakhir untuk Pak Supriyanto, harapan kemudian juga apa yang akan dilakukan ke depannya dari STP AMTA Yogyakarta. Baik, harapan kita ya untuk kampus tercinta kita ini ya, harapan kita nanti kita udah dapat mahasiswa baru yang banyak ya, karena kita terus terang aja apa yang kita dapatkan ini adalah pembelajaran yang kita dapatkan di AMTA itu sangat bagus sekali. Dan ini tolong untuk dipertahankan kembali, dipertahankan kalau perlu ditingkatkan. Ya, seperti Bapak tadi bertanya tentang alumni dan sebagainya. Nah, alumni itu kan sebagai salah satu komponen CPL. Ya, CPL, capaian pembelajaran lulusan. Nah, ini harusnya juga diakomodir yang lebih bagus lagi. Kita sebutnya punya wadahnya itu. Mungkin belum maksimal, mungkin kita maksimalkan kembali sehingga ini nantinya bisa kita ambil masukannya, kita masukkan dalam nanti penyusunan kurikulum. Dan nanti kita akan bisa betul-betul mengikuti perkembangan zaman. Untuk segi yang lain-lain saya kira cukup baik. Terima kasih untuk STP AMTA. Ya, mahasiswa, saya akan cerita sedikit juga. STP AMTA itu alumninya kan juga boleh dikatakan cukup banyak dan menduduki jabatan yang sangat luar biasa di banyak hotel baik di Jawa, di Jogja maupun di luar Jogja cukup banyak. Saya merasa bersyukur di situ.
Jadi itu yang saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih Pak Slamet Supriyanto, SSTMM, selaku dosen perhotelan STP Amta Yogyakarta. Terima kasih telah berbagi dan juga menginspirasi pemirsa di rumah untuk dapat sukses ke depannya. Sekali lagi terima kasih Pak Slamet. Terima kasih Pak Mas Hasbi. Dan saudara, itu tadi perbincangan kami terkait dengan peningkatan SDM perhotelan melalui kompetensi. Dan pemirsa jangan lupa untuk saksikan Jogja Jelang Siang setiap hari di hari Senin hingga Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Abi Arawan mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.